Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Siapa yang pernah bermimpi? Semua manusia pernah ya tentunya. Mimpi ada 3, yaitu berasal dari Allah, dari syaitan, dan hanya angan-angan saja. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Mimpi itu ada 3, mimpi yang baik sebagai kabar gembira dari Allah, mimpi yang menakutkan atau menyedihkan datangnya dari syaitan, mimpi yang timbul karena ilusi, angan-angan atau khayal seseorang. Hadis riwayat Muslim. Sebagai nabi, beliau juga pernah bermimpi. Kira-kira beliau bermimpi tentang apa ya? Mimpi beliau terjadi sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Hal ini dibuktikan dengan sabda Rasulullah SAW. Dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya aku telah mengalami mimpi-mimpi yang menakjubkan pada malam aku sebelum diisrakan." Nah, sahabat beriman, seperti apa mimpi Nabi Muhammad SAW tersebut? Ini dia ulasannya. Bakti kepada orang tua. Aku telah melihat seorang dari umatku telah didatangi oleh malaikatul maut dengan keadaan yang amat menyeramkan untuk mengambil nyawanya. Maka malaikat itu terhalang perbuatannya. Itu disebabkan oleh ketaatan dan kepatuhannya kepada kedua ibu bapaknya. Nah, sahabat beriman, dari mimpi Nabi SAW ini ditunjukkan kepada kita bahwa seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, karena itu akan menyelamatkannya kelak. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku bertanya kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling utama?" Nabi SAW menjawab, "Salat pada waktunya." Dalam riwayat lain disebutkan salat di awal waktunya. Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Nabi menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Nabi menjawab, "Jihad di jalan Allah." Hadis riwayat Bukhari. Wudhu yang sempurna. Aku melihat seorang dari umatku telah disediakan azab kubur yang amat menyiksakan, diselamatkan oleh berkat wudhunya yang sempurna. Sahabat beriman, wudhu merupakan perihal yang harus dikerjakan sebelum melaksanakan sholat. Wudhu merupakan syarat sah sholat sehingga harus dikerjakan. Keutamaan wudhu ini terdapat dalam Al-Quran. "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Jadi marilah sahabat beriman, kita menyempurnakan wudhu supaya nanti bisa menjadi penolong kita. Zikir. Aku melihat seorang dari umatku sedang dikerumuni oleh syaitan-syaitan dan iblis-iblis laknatullah. Maka ia diselamatkan berkat zikirnya yang tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Dengan zikir yang dilakukan dengan tulus ikhlas ternyata bisa menyelamatkan kita nantinya dari syaitan dan iblis. Zikir adalah hal yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, terlebih pada pagi dan petang. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. "Mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi." Quran Surah Ghafir ayat 55. Salat. Aku melihat bagaimana umatku diseret dengan rantai yang dibuat dari api neraka jahanam, yang dimasukkan dari mulut dan dikeluarkan rantai tersebut ke duburnya oleh malaikat azab. Tetapi salat yang khusyuk dan tidak menunjuk-nunjuk telah melepaskannya dari siksaan itu. Sahabat beriman, gambaran siksaan di neraka sungguh pedih. Oleh karena itu, kita membutuhkan amalan yang bisa menyelamatkan kita dari hal tersebut. Salah satunya adalah salat. Siapa yang menjaga salatnya akan diselamatkan dari neraka. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa menjaga salat 5 waktu, menjaga wudhunya, menjaga waktu-waktunya, menjaga ruku'-ruku'nya, dan menjaga sujud-sujudnya, yakin bahwa salat adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atasnya, dia diharamkan dari neraka. Hadis riwayat Ahmad. Puasa. Aku melihat umatku ditimpa dahaga yang amat berat.
Setiap kali dia mendatangi satu telaga, dihalangi dari meminumnya. Ketika itu, datanglah pahala puasanya yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi minum hingga ia merasa puas. Sahabat beriman, bulan Ramadan baru saja berlalu. Semoga puasa yang kita kerjakan bisa menjadi penolong kelak. Puasa di akhirat kelak bisa memberikan syafaat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, puasa dalam Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seseorang hamba pada hari kiamat kelak. Puasa akan berkata, wahai Robku, aku telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat. Karenanya, perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Dan Al-Quran pula berkata, aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Karenanya, perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Beliau bersabda, maka syafaat keduanya diperkenankan. Hadis riwayat Ahmad. Mandi junub. Aku melihat umatku coba untuk mendekati kumpulan para nabi yang sedang duduk berkumpul-kumpul. Setiap kali dia datang, dia akan diusir. Maka menjelmalah mandi junub dengan rukun yang sempurnanya sambil ke kumpulanku. Seraya duduk di sebelahku. Mimpi Rasulullah ini menunjukkan kepada kita bahwa pentingnya mandi junub sesuai dengan yang dianjurkan. Mandi junub atau mandi wajib ini dilaksanakan setelah berhadas besar, seperti setelah haid dan nifas. Perintah menyucikan diri setelah berhadas besar sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Haji dan Umrah. Aku melihat seorang dari umatku berada di dalam keadaan gelap gulita di sekelilingnya, sedangkan dia sendiri dalam keadaan bingung. Maka datanglah pahala haji dan umrahnya yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mengeluarkannya dari kegelapan kepada tempat yang terang benderang. Sahabat beriman, amalan yang kita kerjakan haruslah diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menolong kita di akhirat kelak. Keutamaan haji dan umroh juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Iringilah ibadah haji dengan memperbanyak ibadah umroh berikutnya, karena sesungguhnya keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa, sebagaimana alat peniup besi panas menghilangkan karat dada besi, emas, dan perak. Dan tidak ada balasan bagi pelaku haji yang mabrur, melainkan syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Silaturahmi. Aku melihat umatku coba berbicara dengan golongan orang mukmin, tetapi mereka tidak membalas bicaranya. Maka menjelmalah sifat silaturahimnya dan tidak suka bermusuh-musuhan sesama umatku. Lalu menyeru kepada mereka agar menyambut bicaranya. Lalu berbicara mereka dengannya. Sahabat beriman, seorang muslim dianjurkan untuk menjaga silaturahmi. Tahukah kamu apakah keutamaan dari silaturahmi? Amalan ini dapat mengantarkan ke syurga. Dari Abu Ayyub Al-Ansyari, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang amalan yang dapat memasukkan ke dalam syurga. Lantas Rasul menjawab, sembahlah Allah, janganlah berbuat syirik padanya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan jalanilah tali silaturahmi dengan orang tua dan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Sedekah. Aku melihat umatku sedang menepis-nepis percikan api ke mukanya, maka segeralah menjelma pahala sedekahnya yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mentabir muka dan kepalanya dari bahaya api tersebut. Sahabat beriman, dari mimpi Rasulullah ini sedekah yang ikhlas akan menyelamatkan kita. Bersedekah akan membuat dosa-dosa kita terhapus. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Sedekah itu dapat menghapus dosa, sebagaimana air itu memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, sahabat beriman, itulah mimpi Rasulullah tentang kondisi umat Islam yang menjadi kenyataan. Rasulullah SAW memperlihatkan siksaan neraka dan amalan yang bisa menolong kita agar terhindar dari siksaan tersebut. Kita wajib percaya kepada Nabi Muhammad SAW
Karena keempat sifat yang dimiliki Rasulullah SAW, yaitu siddiq, amanah, tablik, dan fatonah, menjadikan Rasulullah tak akan menyampaikan berita bohong kepada kita umatnya. Mulai sekarang, jagalah beberapa amalan, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, memperhatikan dan menjaga wudhu dengan sempurna, berzikir, sholat, puasa, mandi wajib atau mandi junub sesuai dengan rukun, haji dan umroh dengan ikhlas, silaturahmi atau menyambung tali persaudaraan, dan sedekah dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mengamalkan beberapa amalan itu, insya Allah tak akan ada manusia penghuni neraka. Tapi perihal syurga dan neraka itu kembali kepada Allah, karena Allah punya hak prerogatif untuk itu. Wallahu a'lam bishawab.